Hai guys, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, sehat fisik dan juga mental ya. Karena belakangan banyak banget nih berita mah serem-serem ya. Terus juga udara juga lagi nggak bagus banget. Asap nih masih ada di sini. Daerah teman-teman gimana? Bener-bener cerah ya. Terus juga apa? Panas ya. Ih, lagi panas banget. Terus hujan lagi jarang banget nih, ya Allah. Aku merindukan hujan biar agak adem gitu ya. Nah teman-teman, hari ini saya mau sharing mengenai kehamilan saya. Saya mau sharing tentang pengalaman kehamilan saya. Jadi ini sharing aja ya. Cerita tentang pengalaman saya pernah hamil gimana gitu. Ya mudah-mudahan bisa ngebantu ibu-ibu yang lagi galau lah. Ibu-ibu mah gak sendirian. Emang hamil ada beratnya. Dan gak salah juga, berasa berat juga gak apa-apa. Ya wajar. Jadi jangan menghakimi diri. Kalau berasa berat terus saya gak boleh gini nih, gak apa-apa. Berasa berat juga gak apa-apa. Kan kita mensyukuri dan menjaga. Hanya saja ya memang ada beberapa ibu hamil harus berjuang untuk mempertahankan kehamilannya. Jadi gak apa-apa. Nah, saya mau cerita nih kehamilan saya gimana. Saya belakangan juga ketemu ibu-ibu hamil tuh yang kadang murung, terus berasa berat banget, berasa sendirian, terus sampai ngaruh nggak bisa makan, jadi kayaknya risau gitu ya sama kehamilannya. Nah saya dulu juga gitu. Jadi walaupun saya belajar tentang kehamilan, walaupun saya nakes, ya sama ibu-ibu, galau juga. Jadi ya, saya hamil di tahun 2015. Nah, saya nggak nyangka nih. Saya tidak menyangka saya alhamdulillah qadarullah ditakdirkan hamil cepat. Tidak jauh dari jarak pernikahan saya gitu. Karena melihat riwayat saya dahulu ketika gadis, saya tuh salah satu yang haidnya tuh memanjang, panjang banget. Saking panjangnya mama saya tuh pernah curiga sama saya. Saya pernah dicurigain sama mama saya. Kayaknya papa saya juga nanyain, kamu baik-baik aja, kamu nggak ngapa-ngapain kan di luar. Kebayang nggak tuh? Waktu itu mah saya sedih, kesel, terus nggak habis pikir, kok mama saya bisa begitu ya, bisa curiga begitu sama anaknya, padahal tahu banget saya termasuk yang nggak punya banyak teman. Terus karena kuliah di kesehatan, waktu saya udah habis tuh di kuliahan, habis di kampus, habis praktek, jadi nggak ada waktu tuh. Kalau orang-orang ya kuliah tuh seneng bisa ini ya pergi gitu, atau mau teman saya tuh waktu kuliah bisa cuma mau makan Indomie doang tuh konvoy sama teman-teman kuliahannya, teman-teman satu jurusannya tuh pergi tuh ke sampai kalau di sini nih, kalau ada yang tahu di Sumatera Barat ada air terjun ya. Nah di situ tuh ada Malibo Anai namanya. Di situ tuh terkenal tuh mie rebusnya. Nah buat makan mie doang ke sono coba. Seneng banget kan ya. Lah saya nggak ada. Mana ada. Event gempa dulu tuh 2000 berapa ya? 2000, aduh malah lupa lagi, bikin malu. Nah gempa tuh ya, saya tuh gempa gede tuh, orang-orang mah di rumah, saya jaga posko, ikut jaga posko. Tapi ya pengalaman ya, cuma ya itu, saya nggak nyangka mama saya tuh sampai nanyain begitu, padahal tahu anaknya nggak ada waktu buat macem-macem. Dan emang nggak, ya nggak, ya alhamdulillah Allah jaga, ya emang nggak mau macem-macem gitu ya. Terus karena nggak ada
keluhan yang berarti, maksudnya ya haid saya memanjang tapi tidak ada nyeri berlebihan, tidak ada keluhan lain, sehingga saya nggak pernah check up juga. Terus orang tua saya juga ya udahlah, nih anak mah katanya juga nggak apa-apa gitu kali ya. Jadi yang nggak pernah, saya nggak check up. Cuman ketika saya lagi praktek di rumah sakit, saya sempat konsul sama Objin. Saya konsul sama dokter Objin, nyeritain keadaan saya, terus saya disaranin untuk USG tuh. Tapi ya karena anak muda berasa ya nggak apa-apa aja, orang nggak ada yang sakit gitu kan. Terus ya males pasti kan. Jadi saya nggak akhirnya nggak USG. Cuman saya minta saran tuh, kira-kira saya mesti gimana ya dok gitu. Terus dokternya ngasih saran begini, kamu nikah cepet, ntar abis nikah kamu buktiin deh haid kamu bakalan lancar. Nah, nikah, sarannya nikah lah, mana ada kepikiran ya, kan masih mahasiswa waktu itu, ya kagak kepikiran lah. Yang kepikiran mah gimana mau lulus. Terus seiring berjalan waktu saya terima aja tuh haid saya yang memang memanjang. Bahkan tuh pernah saya sampai 6 bulan tuh nggak haid. Kalau lagi bagus ya 2 bulan lah, atau 3 bulan, tapi itu jarang banget sama saya yang 2 bulan sekali haid itu nggak ada. Jadi makanya saya tuh udah mempersiapkan diri, malah andai kata lama saya bisa hamilnya, karena kan itu berpengaruh ya gitu. Dan saya pun paham itu, saya juga udah jelasin dulunya kepada calon saya. Jadi ya nggak menyangka. Nah, saat ketahuan hamil tuh, yang ngotot tuh malah teman-teman saya. Jadi saat itu saya bekerja di salah satu rumah sakit di Mekarsari tepatnya, di Cilengsi ya. Nah, saya teman-teman tuh pada, lu hamil nih, gue yakin lu hamil gitu. Apalagi tuh ibu-ibu ya yang udah pengalaman, gue yakin lu hamil deh, lu nggak kayak biasanya gitu. Tapi saya enggak bu, enggak, saya mah nggak hamil, orang nggak ada yang berubah, orang biasa aja. Saya masih aja tuh denial gitu ya, karena emang ya nggak ada berasa apa-apa. Cuman saya tuh kalau kepikiran nasi males, malah kadang agak mual gitu. Jadi saya males tuh makan nasi. Membayangkannya saja udah bikin mual, apalagi mau makan gitu. Terus akhirnya didesak terus-terusan sampai salah satu teman saya tuh, hayu sini lu, gue USG lu gitu. Enggak kak, jangan, saya masih nggak mau. Nah, besokannya, karena hari itu saya dinas malam, besok paginya, saya lemes banget ya Allah. Saya tuh rasanya mau nyampe ke rumah tuh lama banget, jauh banget ya Allah, lama banget seriusan. Dan saya nggak sabar banget pengen nyampe rumah, karena bener-bener berasa lelah banget. Nyampe rumah saya berasa nggak punya tulang, kayak seonggok daging gitu, segumpal daging gitu ya. Saya nggak bisa lagi, saya nggak bisa berdiri, bener-bener nggak bisa berdiri. Terus suami saya waktu itu, udah deh tes pack kali ya, apa bener kamu hamil gitu ya. Dibelilah tuh, buru-buru beli tes pack gitu. Terus tes pack, taunya iya alhamdulillah saya hamil. Waktu itu saya seneng, tapi saya lagi capek banget, nggak bisa ngapa-ngapain. Saya tuh sampai mau sholat zuhur tuh, waktu itu saya sampai merangkak ke toilet buat wudhu, karena emang beda banget, terasa emang beda banget. Saya yang biasanya bisa aja, karena saya yang nggak mau ngerepotin orang, jadi apapun keadaannya, bahkan ketika saya sakit pun saya akan mengupayakan apapun bisa saya lakukan sendiri. Tapi saat itu nggak bisa, lemes, nggak bisa sama sekali, benar-benar berasa nggak punya tulang. Terus begitu tahu itu positif ya,
padahal kan saya belum confirm ke rumah sakit, maksudnya saya belum, harusnya saya tes ulang lagi, tapi saya udah, iyalah kayaknya bener nih saya hamil, karena emang berasa banget nih, beda banget nih tubuh saya. Itu udah tiba-tiba langsung mual muntah. Yang sebelumnya cuma lemes doang, nggak bisa ngapa-ngapain. Semalam masih makan nih, waktu dinas juga masih makan nih sama teman-teman. Terus sekarang nggak bisa lagi, mual muntah terus, air putih aja masuk tuh muntah, luar biasa. Padahal lemes banget, tapi nggak ada yang bisa masuk. Ngebayangin semua makanan tuh muntah pokoknya. Nggak ada yang mau apa, nggak ada, nggak bisa, saya nggak bisa masuk apapun. Udah mulai dari hari itu, mulai dah tuh saya HEG berat. Teman-teman tahu HEG, hiperemesis gravidarum, jadi itu mual muntah pada ibu hamil. Nah saya dapet yang berat, yang maksudnya saya memang nggak bisa sama sekali untuk masuk air putih aja tuh saya bisa keluar lagi, keluarnya bahkan lebih banyak, saking banyaknya, bahkan tuh sampai udah berdarah. Terus yang keluar tuh cairan lambung yang warna kuning itu, dan pahit banget. Itu pahit banget tuh ternyata cairan lambung, saya baru tahu saat itu tuh. Berat banget rasanya. Saya nggak bisa masuk apa-apa, sementara saya juga nggak kerja, karena saat itu menurut saya kalau saya tetap di rumah saya makin nggak bisa apa-apa, karena ketika saya bekerja saya bisa ngapa-ngapain. Jadi walaupun saya nggak makan, susah minum, tapi ketika kerja ya saya kerja, nggak apa-apa, saya ngerjain semua kerjaan saya gitu. Tapi sampai rumah saya nggak bisa lagi ngapa-ngapain, lemes lagi. Dan alhamdulillah, masya Allah banget, saya punya teman-teman, punya tim yang baik banget, yang care banget sama saya. Bahkan pasien pun, ini hal yang salah satu yang privilege yang menurut saya alhamdulillah banget. Saya yang sebagai anak rantau, jauh dari rumah ya, jauh dari orang tua, terus dalam keadaan hamilan seperti itu pula, yang nggak hamil kebo. Kalau hamil kebo mah enak ya, bisa masuk apa aja. Ini enggak, saya nggak bisa, mana kehamilan pertama gitu ya. Terus saya masih berdinas dengan shift, itu berat banget. Tapi Allah kasih saya lingkungan yang super duper ngedukung banget, ngebantu banget. Mereka bener-bener support saya banget, bahkan pasien sekalipun baik banget. Kan kalau dulu tuh dirawat inap, pasien semua dimandiin, terus spray diganti gitu ya. Nah pasien tuh nggak mau tuh. Kalau sama saya jarang banget ada, tapi jarang lah. Pasien mah, even itu pasien VIP, SVIP sekalipun, pada bilang, udah sus, taruh aja, jangan, kesian, kamu mah berat itu. Aduh, seneng banget ya Allah. Saya seneng banget selama hamil tuh, saya seneng banget. Walaupun nggak bisa makan, tapi makanan banyak banget. Pasien saya baik banget, pada ngasih. Teman-teman saya juga pada, mau apa? Lu mau apa? Ntar gue beli. Lu mau apa? Mau makan apa? Ntar gue bawain. Walaupun ujung-ujungnya nih udah dibela-belain, dibawain, nggak kemakan. Saya nggak bisa makan, nggak masuk. Ngelihatnya aja saya bisa muntah. Tapi begitulah ibu-ibu. Walaupun itu berat, dan ketika sekarang nih kalau saya ngebayangin, gila ya, saya nggak makan, minum pun sulit, tapi saya masih sanggup kerja kayak begitu. Gila, gokil. Siapa yang bantu kalau bukan Allah gitu ya? Kalau bukan Allah yang ngebantu kita, dan dede bayinya yang ikut mau kerja sama kita, nggak mungkin kayaknya saya bisa ngelewatin itu. Berat banget. Saya paham banget sih ibu-ibu yang ngerasa berat itu, apalagi
yang jauh dari orang tua, dari keluarga, harus ngerjain semuanya sendirian, karena saya pernah di masa itu. Jadi semangat ibu-ibu, ibu-ibu mah gak sendirian. Tapi ketika kita calon ibu ini memberikan hatinya untuk si calon dede bayi ini, apapun keadaannya, dia akan bantu kita. Percaya deh. Sering deh ngomong, sering deh ngobrol sama dede bayinya, akan ngerespon tahu. Beneran bu ibu. Kalau capek, coba selain ngomong sama Allah, ngomong sama dede bayinya. Capek ya dek, capek ya hari ini ya, mama capek nih, kamu gimana? Walaupun mama capek, tapi mama berharap kamu tetap seneng ya. Kamu masih bisa kan ya makan ya makanan yang mama makan tadi. Nah cobain. Ih beneran itu ngefek banget. Saya setiap berangkat dinas nih, dulu saya ngajakin dede baby yang ada di dalam perut saya, yuk kerja yuk. Kerja ini kita lakukan bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk orang lain. Bagaimanapun keadaannya nanti, yuk seneng-seneng yuk. Karena kita mau ngebantu orang yang sakit menjadi sehat. Setiap hari saya melakukan itu. Walaupun sampai, kalau orang-orang mah 4 bulan kelar ya, trimester 1 selesai tuh yang mual muntahnya. Saya enggak. 9 bulan saya mengalami itu. Selama 9 bulan saya mengalami itu. Dan tidak selalu saya tangguh. Jadi sampai rumah sakit, ketika mau dinas, taunya di jalan tuh saya muntah-muntah. Sepanjang jalan saya muntah-muntah. Saya udah pernah tuh sampai dikerubungin orang karena tiba-tiba saya berhenti, terus muntah-muntah di pinggir jalan, terus dikerubungin orang, rame banget karena dikira ada apa gitu kan. Terus nyampe rumah sakit, diinfus, dinas lagi diinfus, diguyur, diinfus, terus saya udah berasa agak segar. Saya masih mau dinas tuh. Saya dinas lah dok, kamu bandel gitu, saya sering dimarahin. Tapi kalau saya ngikutin, saya ngerasa ya saya makin lemes, makanya saya masih tetap mau kerja. Juga termasuk saya yang masih mau lembur, karena menurut saya lebih semangat ketika di rumah sakit. Terus saya juga punya kendala tuh nggak bisa tidur di malam hari. Jadi malam hari tuh saya sesek, nggak tahu yang mana posisi yang paling baik tuh nggak tahu. Duduk enggak, tidur apalagi, nggak bisa saya tidur. Jadi saat itu saya lah ibu hamil yang tetap request pengennya malam aja, kalau bisa jangan pagi. Karena kalau pagi semalaman saya tuh udah nggak tidur, terus dinas lagi, lemes banget. Makanya saya minta tuh sama kepala ruangan saya, kalau bisa saya malam debu gitu, atau sore gitu. Karena ya buat apa kalau malam saya di rumah saya juga nggak bisa tidur, mending saya dinas terus besoknya saya bisa tidur. Jadi saya masih tetap request tuh saya dinas malam di saat orang lain nggak ada lagi nih semalam. Sampai orang juga salah paham sama kepala ruangan saya, kenapa ibu hamil masih di dinasin malam gitu. Padahal saya yang minta, karena memang saya nggak bisa tidur malam, saya langsung sesek, nafasnya nggak lega, nggak lepas gitu. Jadi nggak bisa tidur sama sekali. Kadang baru tidur tuh abis azan subuh baru bisa tidur. Jadi semalaman saya duduk aja atau saya berdiri, karena nggak ada yang nyaman, rasanya nggak ada yang nyaman. 9 bulan tuh saya ngerasain hal yang kayak gitu tuh. Sampai akhirnya saya pulang, udah masuk masa cuti, pulang ke Padang, bablas, hilang tuh yang keluhan yang seperti itu. Nggak tahu apa selama ini saya ngerasain karena saya jauh, tapi saya nikmatin kok. Saya rasa nggak apa-apa gitu. Hanya memang saya sempet tuh pengen makanan Padang ya, sampai
kebetulan ada keperluan, suami saya ke Padang tuh bawain tuh semuanya apa yang saya mau. Nyampe Jakarta mah tetep nggak juga. Nggak ada yang masuk juga. Jadi anak pertama saya tuh alhamdulillah, doa saya selama kehamilan karena kondisi saya yang seperti itu, ya Allah, saya nggak muluk-muluk, saya tahu diri, tolong anak saya dijaga, dicukupkan, disehatkan, dan setidaknya jangan BBLR. Saya sampai batas aja juga nggak apa-apa, yang penting anak saya sehat sempurna, nggak BBLR, nggak akan dirawat di rumah sakit. Saya berdoa itu selama kehamilan saya, karena saya tahu diri, saya tahu banget yang harusnya asupan nutrisi luar biasa ini sama saya mah nggak ada. Saya sampai dikasih suntikan anti mual ya, yang harusnya menurut perkiraan dokter itu udah nih biar kamu makan ya 3 hari nih, biar kamu bisa makan 3 hari. Terpajak, enggak, saya muntah dibuka. Terus teman-teman saya, lu sih mikirin yang aneh-aneh. Padahal nggak mikirin apa-apa. Tapi emang begitu, keluar lagi, nggak bisa air putih aja tuh, aduh, susah banget masuknya. Saya nggak menyangka hamil saya akan seperti itu. Karena teman saya sebelumnya ya enak aja, hamil mah seneng makan banyak gitu ya, nggak ada pantangan, seneng lah gitu. Terus gimana pun saya memberikan afirmasi kepada diri saya, nggak bisa. Tetep aja dia keluar lagi, muntah lagi. Jadi ibu-ibu yang sekarang sedang hamil dan merasa sulit, ibu-ibu gak sendiri, memang sulit. Bayangin aja, ada calon manusia yang ada di dalam rahim kita. Coba, calon yang nantinya akan seperti kita, tumbuh, keluar, tumbuh, besar, menjalani kehidupan, menjalankan perannya. Kebayang gak sih? Hal luar biasa yang lagi ada dalam tubuh kita. Jadi wajar gak sih tubuh kita jadi ada yang berubah, memberikan respon yang tidak biasa, yang bahkan gak ketebak? Gak apa-apa sesekali kadang berasa sedih banget, gak apa-apa, tapi jangan lama-lama. Kesian dede bayinya tahu banget apa yang kita rasa, karena dia nih lagi satu jantung sama kita. Dia hidup bareng kita nih di dalam perut sekarang. Dia bener-bener lagi ketergantungan banget sama kita. Kalaupun punya case seperti saya yang asupan makanan yang itu penting padahal, tapi susah untuk masuk, susah untuk didapat oleh anak kita, setidaknya ibu-ibu bahagia untuk ngelewatin itu, bahagia dan gak sabar pengen ketemu, bahagia sampai dede bayinya tahu walau kita berasa ini sulit ngejalaninnya, tapi dia yang amat kita cinta sebelum ketemu dan amat sangat kita nantikan kehadirannya, dia akan kuat. Seperti yang ibu-ibu pikirkan, seperti yang ibu-ibu yakini. Kita tetap ikhtiar, berupaya kan ya, nggak boleh putus asa. Kita tetap ikhtiar, tapi hasilnya ya udah serahin nama Allah. Yang penting kita ikhtiar, ngejalanin sebaik mungkin, sebahagia mungkin, dan menyerahkan hasilnya sama Allah. Turunin ekspektasinya. Kalau karena terlalu sering lihat handphone sehingga ekspektasi kita jadi tinggi. Yuk turunin. Belum tentu yang kita lihat di handphone itu
sebaik itu, sebagus itu, belum tentu. Kapan perlu, gak usah lihat, buang aja tuh yang bikin kita jadi baper, overthinking, gak usah. Ibu-ibu punya versi terbaik sendiri, versi ibu-ibu sendiri. Pede aja, gak apa-apa, gak usah pengen kayak orang itu. Itu malah bikin ibu-ibu overthinking dan akhirnya, kok saya gak kayak gitu ya, kok pasangan saya gak kayak gitu ya, perhatian banget tuh lagi hamil terus diklonin gitu. Kita punya kehidupan masing-masing yang tentu berbeda, jadi gak apa-apa. Semangat karena Allah udah percayakan keadaan itu untuk kita. Banyak orang di luar sana yang mengharapkan posisi seperti yang sedang kita jalani. Jadi semangat. Apapun yang terjadi, perubahan apapun yang dirasakan, nanti membaik lagi kok, aman, insya Allah. Jadi semangat ya ibu-ibu. Semangat membersamai pertumbuhan calon babynya. Semangat untuk ngebangun moodnya terus untuk bahagia. Yang penting ibu-ibu mah bahagia, hamil dalam keadaan bahagia, gak usah pikirin yang lain ya. Jangan sedih, ibu-ibu gak sendiri, beneran deh. Dan hal berat itu akan berlalu, beneran. 9 bulan kok, 9 bulan 10 hari. Setelah itu pelan-pelan kita perbaiki tubuh kita, perbaiki perubahan yang ada di diri kita, perubahan yang terjadi selama kehamilan. Jadi semangat ibu-ibu, semangat ibu-ibu hamil, semangat membersamai tumbuh kembang dari bayinya. Semoga sehat, selamat, lengkap, komplit, sehat ketika lahir. Begitu juga dengan ibu-ibu.